Dalam video kali ini, Mimin akan membawa kita pada perjalanan mengenal sejarah awal mula terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang telah menjadikan wilayah Indonesia sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara pada masa lalu. Kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh penting, peristiwa bersejarah hingga perkembangan kerajaan yang mengagumkan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal lebih dekat tentang Kerajaan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai pengingat kepada diri sendiri dan juga kepada generasi selanjutnya agar tidak lupa akan sejarah bangsanya. Dan karena keterbatasan Mimin dalam membeli buku-buku sejarah, Mimin hanya melakukan penelusuran melalui browser pencarian. Pada abad ke-7, daerah yang sekarang menjadi wilayah Sumatera Selatan menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal perdagangan dari India, Tiongkok, dan Arab. Kedatangan para pedagang tersebut membawa pengaruh kebudayaan dan agama yang kuat. Pada saat yang sama, di daerah tersebut juga terdapat beberapa kerajaan kecil yang saling bersaing untuk menguasai perdagangan di wilayah itu. Di awal abad ke-7, terdapat seorang pemimpin bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil di daerah itu. Ia kemudian memproklamirkan diri sebagai raja pertama kerajaan Sriwijaya pada tahun 683 Masehi. Dalam kurun waktu selama beberapa abad, kerajaan Sriwijaya terus berkembang menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Mereka berhasil menguasai perdagangan maritim di Asia Tenggara dan menjadi pusat kebudayaan dan agama Buddha di wilayah tersebut. Dapunta Hyang Sri Jayanasa merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah kerajaan Sriwijaya. Ia dikenal sebagai raja pertama Sriwijaya yang mampu menyatukan beberapa kerajaan kecil di wilayah Sumatera Selatan. Dapunta Hyang Sri Jayanasa lahir di daerah Muara Takus pada abad ke-7. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang terkenal dengan keberaniannya dalam berburu dan bertempur. Sejak kecil, Dapunta Hyang Sri Jayanasa telah dikenal sebagai anak yang pintar dan berbakat. Setelah dewasa, Dapunta Hyang Sri Jayanasa melakukan perjalanan ke Jawa untuk belajar mengenai sistem pemerintahan dan kebudayaan yang lebih maju. Di Jawa, ia berguru pada seorang pandita dan mempelajari agama Hindu dan Buddha. Setelah menyelesaikan studinya di Jawa, Dapunta Hyang Sri Jayanasa kembali ke tanah airnya di Sumatera Selatan. Ia kemudian bergabung dengan sebuah kerajaan kecil di wilayah tersebut dan diangkat sebagai panglima perang. Berbekal pengalaman dan ilmu yang didapat selama di Jawa, Dapunta Hyang Sri Jayanasa mampu menyatukan beberapa kerajaan kecil di wilayah Sumatera Selatan. Ia kemudian dinobatkan sebagai raja pertama Sriwijaya pada abad ke-7. Dengan kemampuannya dalam berdiplomasi dan memimpin, ia mampu menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan yang kuat dan dihormati di Asia Tenggara. Dapunta Hyang Sri Jayanasa merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah kerajaan Sriwijaya. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas memungkinkannya untuk menjadi seorang pemimpin yang handal dan berpengaruh. Kisah hidupnya juga menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu belajar dan mengembangkan diri sehingga dapat mencapai kesuksesan seperti yang dicapai oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Tidak ada catatan yang pasti mengenai peta kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang akurat karena kurangnya sumber sejarah yang tersedia. Namun, para sejarawan dan arkeolog telah menemukan beberapa bukti yang menunjukkan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang cukup luas. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, Semenanjung Malaya, dan bahkan wilayah Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki pengaruh di daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Filipina, dan Thailand Selatan. Meskipun tidak ada peta yang akurat mengenai kekuasaan kerajaan Sriwijaya, namun para sejarawan dan arkeolog dapat melacak wilayah kekuasaan Sriwijaya melalui penemuan arkeologi seperti prasasti, arsitektur, dan artefak lainnya yang ditemukan di wilayah-wilayah tersebut. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 hingga ke-14 di Sumatera Selatan telah meninggalkan warisan budaya yang sangat beragam dan mengagumkan. Selama masa kejayaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara dan meninggalkan banyak peninggalan yang dapat kita lihat hingga saat ini. Salah satunya adalah Candi Muara Takus.
Candi Muara Takus yang terletak di Riau adalah salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang paling terkenal. Candi ini merupakan situs arkeologi yang berusia lebih dari 1000 tahun dan dianggap sebagai tempat pemujaan agama Hindu-Buddha pada masa lalu. Candi ini dibangun dengan gaya arsitektur Hindu-Buddha dan memiliki ukiran-ukiran yang sangat indah. Yang kedua ada Arca Buddha. Arca Buddha yang ditemukan di Bukit Saguntang, Palembang juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang sangat bersejarah. Arca ini dibuat dari batu andesit dan menunjukkan keahlian seni pahat tingkat tinggi. Arca ini menggambarkan sosok Buddha dalam posisi duduk dengan tangan di atas lutut yang disebut dengan posisi Dharma Cakra Mudra. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih diproduksi hingga saat ini adalah kain songket. Kain ini dibuat dari bahan sutra atau katun yang dihiasi dengan benang emas atau perak. Songket merupakan produk kain tradisional masyarakat Palembang yang dikenalkan oleh kerajaan Sriwijaya pada masa lalu. Dari Candi Muara Takus, Arca Buddha hingga kain songket, kerajaan Sriwijaya meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang sangat memukau. Peninggalan ini membuktikan betapa majunya kebudayaan dan seni rupa pada masa lalu. Penemuan-penemuan ini menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Kita harus menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini agar dapat dikenal dan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dengan berakhirnya kisah berdirinya kerajaan Sriwijaya, kita dapat memahami bahwa keberhasilan kerajaan tersebut bukan hanya didasari oleh kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga dengan pengelolaan perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, kerajaan ini juga menghasilkan banyak karya seni dan budaya yang kini masih menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Kisah berdirinya kerajaan Sriwijaya memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita untuk selalu belajar dari sejarah dan mengembangkan diri untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Terima kasih kepada kawan sebangsa yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah, mohon untuk disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.